Halo, jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran koordinat kartesius. Baik, sebelum kita lanjutkan, koordinat kartesius ini sering kita dengarkan ya atau digunakan dalam peta misalnya. Nah, di dalam peta itu menentukan kedudukan atau tempat gunung atau danau atau posisi daripada pesawat jatuh. Ya, jadi itu digunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisinya dari dua garis, ya, dari yang horizontal dan yang melintang. Oke, baik. Koordinat kartesius ini ada dua sumbu. Yang horizontal disebut dengan sumbu X, yang vertikal disebut dengan sumbu Y, di mana kedua sumbu ini berpotongan dan saling tegak lurus. Nah, perpotongan kedua sumbu inilah nanti yang disebut dengan titik pusat atau koordinat titik pangkal, ya. Oke, jadi koordinat kartesius ini dinyatakan dengan dua angka, ya, X dengan Y. Karena tadi sumbu X dengan sumbu Y, dengan X dan Y. Di mana X disebut dengan apsis, ya, jarak suatu titik dari sumbu Y, jarak suatu titik dari sumbu Y. Y disebut dengan ordinat atau jarak suatu titik dari sumbu X. Sementara kalau ini sepasang ini disebut dengan koordinat, ya. Garis X dan Y disebut sumbu koordinat berpotongan di 0,0 atau titik pangkal tadi. Nah, misalnya kita ambil contohnya ini misalnya untuk meletakkan di mana posisi titik A ini. Ya, ingat tadi 3 ini apsis, 4 ini adalah ordinatnya. 3 ini menyatakan letaknya atau jauhnya dari sumbu Y. Ini sumbu Y. Berarti karena ini positif berarti ke kanan. Berapa jauhnya? 1, 2, 3. Sementara 4 menyatakan jaraknya dari sumbu X. Berarti karena positif lagi, berarti kita ke atas. 1, 2, 3, 4. Maka disinilah posisi titik A. Kita tuliskan koordinatnya adalah 3,4. Satu lagi, B min 2,5. Nah, min 2 berarti jaraknya dari sumbu Y 2, tetapi ke kiri. 1, 2. Kemudian 5 menyatakan jaraknya dari sumbu X, tetapi ingat Y-nya positif, berarti ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Maka inilah posisi titik B. Maka kita sebut koordinat titik B adalah min 2,5. Satu lagi C min 4, min 2. Min 4, min 2. Berarti jaraknya dari sumbu Y 4, tetapi ke kiri karena negatif. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian min 2, jaraknya dari sumbu X adalah 2, tetapi ke bawah. 1, 2. Disinilah posisi titik C. Maka kita tuliskan min 4, min 2. Berikutnya, satu lagi D 4, min 3. Jaraknya dari sumbu Y adalah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jaraknya dari sumbu X atau ordinatnya tadi min 3 karena min ke bawah. 1, 2, 3. Maka inilah posisi titik D. Kita tuliskan koordinatnya adalah 4, min 3. Nah, inilah koordinatnya. Nah, sekarang tadi sumbu X dengan sumbu Y berpotongan dan saling tegak lurus ini membagi ada 4 daerah, ya. Daerah ini disebut dengan kuadran 1, ya, kuadran 1 yang sesuai berlawanan dengan arah jarum jam. Ini disebut dengan kuadran 2. Ini kuadran 3, ya. Ini kuadran 4. Jadi ada 4 daerah kalau dari sumbu X dengan sumbu Y yang berpotongan ini. Maka kita pastinya tahu kuadran 1 X dan Y-nya sama-sama positif. Kuadran 2 ini contohnya tadi di kuadran 2 X-nya negatif,
Y-nya positif. C, min 4, min 2 terletak di kuadran 3, X dan Y-nya sama-sama negatif. D yang berada di kuadran 4, min 3, X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, jadi inilah pelajaran kita kali ini, di mana kita bisa menentukan suatu posisi dari suatu titik kalau koordinatnya diketahui. Ya, jadi dari sini kalian bisa menentukan letak atau posisi dari suatu tempat apabila koordinatnya diketahui. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.